Pada presentasi kali ini kita masih membahas bab 3 yaitu tekanan dan statika fluida. Kita masuk ke subbagian gaya apung dan stabilitas, tapi pada bagian ini kita akan membahas gaya apung dulu. Konsep dasar gaya apung. Gaya apung adalah dorongan ke atas yang diberikan fluida pada benda yang terendam di dalamnya. Dorongan ini timbul karena adanya perbedaan tekanan antara bagian bawah dan bagian atas benda. Semakin dalam suatu titik berada dalam fluida, tekanannya itu akan semakin besar. Bayangkan ya, kamu memegang ember berisi air. Jika kamu memasukkan tanganmu ke air, kamu akan merasakan ada tekanan dari segala arah. Bagian tangan yang lebih dalam mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada bagian dekat permukaan. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya total ke atas, yaitu gaya apung. Nah, sekarang rumus dasar gaya apung. Rumus dasar gaya apung adalah FB sama dengan F bottom dikurangi F top. Rumus ini artinya gaya apung FB sama dengan selisih tekanan di bagian bawah benda dikurangi tekanan di bagian atas benda. F bottom itu gaya dari fluida yang menekan permukaan bawah benda. F-top atau gaya atas adalah gaya dari fluida yang menekan permukaan di atas benda. Karena bagian bawah lebih dalam, maka F-bottom selalu lebih besar daripada F-top, sehingga hasilnya selalu dorongan ke atas. Nah, sekarang rumus lengkap dari tekanan fluida. FB itu sama dengan rho G dikalikan S plus H kalikan A dikurangi rho GSA sama dengan rho GHA. Nah, mari kita uraikan. Rho F itu massa jenis fluida, misalnya air. G itu percepatan gravitasi, 9,8 meter per second kuadrat. S itu kedalaman permukaan atas benda. H itu tebal atau tinggi benda yang terendam. A itu luas permukaan benda. Rumus ini menjelaskan bahwa gaya apung hanya bergantung pada volume benda yang tercelup dalam air, bukan pada bentuknya. Bagian H kali A adalah volume air yang dipindahkan oleh benda. Contoh, jika kita punya balok kayu yang dicelupkan ke dalam air dengan volume 0,02 meter kubik, maka gaya apungnya adalah FB sama dengan rho GV sama dengan 1000 kali 9,8 kali 0,02 sama dengan 196 Newton. Artinya air mendorong balok kayu itu dengan gaya sebesar 196 Newton ke atas. Sekarang apa hubungannya dengan prinsip Archimedes? Kita sudah tahu ya tadi FB gaya apung itu sama dengan rho GV. Inilah rumus yang paling terkenal, gaya apung sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Jika gaya apung lebih besar daripada berat benda, maka benda mengapung. Jika gaya apung FB sama dengan berat benda, maka benda melayang. Dan jika gaya apung lebih kecil daripada berat benda, benda itu akan tenggelam. Analogi sederhananya, bayangkan kamu menaruh bola plastik ke kolam. Bola memindahkan sebagian air ke samping. Berat air yang dipindahkan sama dengan gaya apung yang mendorong bola ke atas. Rumus hukum Archimedes, FB sama dengan rho GV sub. Di sini V sub adalah volume benda yang terendam di dalam air. Jika benda hanya setenggelam setengahnya, maka hanya setengah volumenya yang dipakai menghitung gaya apung. Contoh sehari-hari, jika kita berbaring di atas kasur angin di dalam kolam renang, tidak seluruh tubuhmu masuk ke air, hanya sebagian kasur yang tenggelam. Tapi itu sudah cukup untuk menghasilkan gaya apung yang seimbang dengan berat badanmu, sehingga kamu akan terapung. Nah, sekarang rumus untuk benda terapung. FB itu sama dengan W, sama dengan rho GV sub, sama dengan rho body G V total. Ini berarti gaya apung FB sama dengan gaya berat W pada kondisi benda terapung. V sub itu volume benda yang tercelup, V total itu volume total benda. Rho average body itu kerapatan rata-rata benda.
Dengan rumus ini, kita bisa tahu berapa persen volume benda yang tenggelam saat terapung. Contohnya, kapal laut yang terbuat dari baja sebenarnya sangat berat, tapi karena bentuk kapal berongga, kerapatan rata-rata lebih kecil daripada kerapatan air laut, sehingga kapal hanya sebagian yang tercelup. Kondisi benda dalam fluida. 1. Mengapung atau floating body. Jika raw body itu kurang dari raw fluida, benda lebih ringan daripada fluida, benda mengapung. Contoh bola plastik, kayu di sungai. Melayang suspended body. Jika raw body sama dengan raw fluida, benda yang memiliki kerapatan sama dengan fluida, benda melayang dalam fluida. Contohnya ikan bisa melayang dengan mengatur kantung renangnya. Kemudian tenggelam atau sinking body. Jika raw body itu lebih besar daripada raw fluida, benda lebih berat daripada fluida, benda tenggelam. Contoh batu atau besi dalam air. Contoh nyata dalam kehidupan. Kapal laut meskipun terbuat dari baja bisa terapung karena bentuknya rongga sehingga memindahkan air dalam jumlah besar. Balon udara sama prinsipnya dengan kapal laut, tapi di udara balon berisi helium bisa naik karena helium lebih ringan daripada udara. Kemudian kapal selam bisa tenggelam dan naik dengan mengatur volume air dalam tangkinya. Nah, kemudian tubuh manusia saat berenang, saat kamu menarik nafas paru-paru penuh udara, tubuh lebih ringan, terapung. Saat menghembuskan nafas, tubuh bisa tenggelam. Jadi, semua rumus yang terlihat rumit sebenarnya hanya variasi dari satu konsep sederhana, yaitu gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Rumus-rumusnya membantu menghitung besarnya gaya dalam kondisi berbeda, yaitu benda tenggelam penuh, terapung sebagian, atau melayang.